Hai Aurora, apa kabar? Hai Rio, aku baik-baik saja. Maaf Rio, aku pergi dulu ya. Mau kemana Aurora? Aku mau belanja ke supermarket. Boleh aku temani? Tentu saja boleh. Banyakkah barang yang akan dibeli? Tidak Rio, hanya membeli beberapa jenis makanan saja. Terima kasih Rio, sudah mau menemani aku berbelanja. Gak masalah Aurora, dengan senang hati. Makanan apa yang akan dibeli Aurora? Aku ingin membeli frozen food. Oh, frozen food ada di sebelah situ. Ada banyak pilihannya, pilihlah. Sudah semua belanjaannya Bu, ada tambahan lain? Tidak ada, sudah cukup. Baik Bu, jadi totalnya sekian. Baik, ini Pak. Terima kasih Bu, silahkan datang kembali. Terima kasih. Sudah selesaikah belanjanya Aurora? Sudah Rio. Setelah ini kau mau kemana? Aku ingin langsung pulang Rio. Kalau begitu, apakah aku boleh main ke rumahmu? Tentu saja boleh. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Mari kita pulang. Silahkan duduk Rio. Aku akan meletakkan belanjaan ke dapur dulu. Baik Aurora, terima kasih. Apakah kau sering membeli frozen food, Aurora? Cukup sering juga Rio. Tiap bulan aku selalu sedia beberapa frozen food di rumah. Apakah kau selalu membelinya di supermarket? Tidak selalu Rio. Kadang aku juga memesan dari seorang teman. Kebetulan temanku itu pandai memasak dan menjualnya ke teman-teman yang lain. Kelihatannya frozen food banyak diminati ya. Betul sekali Rio. Karena frozen food merupakan salah satu jenis makanan praktis yang cocok buat yang tidak punya banyak waktu untuk memasak. Apa saja keunggulan yang dimiliki frozen food? Salah satu keunggulan utama frozen food adalah kemampuannya bertahan lebih lama dibanding jenis makanan lain. Hal ini memungkinkan untuk menyimpannya hingga lebih lama hingga beberapa bulan ke depan. Meskipun dapat bertahan lama, frozen food tetap dapat mempertahankan nilai nutrisi maupun gizi yang terkandung di dalamnya. Lalu untuk penyimpanannya bagaimana? Bagaimana cara penyimpanan frozen food yang baik? Memang untuk menyimpan frozen food butuh cara tertentu agar kondisinya tetap dalam keadaan baik dan benar-benar bisa bertahan selama berbulan-bulan. Pertama, simpan di freezer. Setibanya frozen food di rumah sebaiknya langsung simpan frozen food di dalam freezer. Simpan di suhu minus 18 derajat Celcius. Dengan begitu, frozen food yang sempat mencair dalam perjalanan bisa langsung membeku kembali. Jika frozen food disimpan di dalam freezer maka frozen food bisa bertahan selama berbulan-bulan. Jangan simpan frozen food di dalam chiller. Kalau disimpan di kulkas bagian bawah, hanya kuat selama 1 minggu. Tapi kalau disimpan di freezer bisa sampai berbulan-bulan. Ada yang sekitar 3 bulan, ada juga yang sampai 6 bulan. Kedua, simpan di wadah tertutup. Simpan frozen food di dalam wadah yang tertutup rapat. Khususnya jika produk sudah dikeluarkan dari kemasan aslinya. Jika sudah dibuka kemasannya, sebaiknya simpan kembali dalam wadah kedap udara. Hal ini sangat penting, agar tekstur, rasa dan warna makanan yang dibekukan tidak berubah. Gunakan plastik khusus untuk freezer atau wadah plastik kedap udara khusus untuk makanan beku. Jika menyimpan dengan plastik, hindari terdapat udara hampa di dalam plastik. Udara hampa akan membuat makanan lebih cepat menurun kondisinya. Jangan gunakan plastik atau wadah yang memang tidak diperuntukkan masuk ke dalam freezer atau bahkan tidak bisa digunakan untuk makanan sama sekali. Karena wadah jenis seperti itu mengandung bahan kimia yang berbahaya untuk tubuh. Ketiga, sebisa mungkin olah dalam sekali habis atau sekaligus. Artinya sebaiknya frozen food yang akan diolah dihabiskan langsung sekaligus. Lalu kalau tidak bisa habis sekaligus, apa yang harus dilakukan? Apabila ternyata tidak habis sekaligus untuk satu kemasan, masih ada sisanya, bisa disiasati dengan cara yang keempat. Cara keempat adalah mengemas kembali frozen food dalam ukuran yang kecil-kecil.
Pisahkan frozen food ke dalam beberapa tempat atau kemasan. Jangan masukkan semua ke dalam satu wadah besar sekaligus. Ketika frozen food tiba, biasanya produk dalam kondisi yang tidak terlalu beku. Dengan demikian bisa dengan mudah untuk dibongkar dan memisahkannya ke dalam beberapa tempat. Dengan begitu, setiap kali ingin mengolah frozen food tak perlu mengeluarkan keseluruhan produk. Sisa frozen food yang ada di wadah lainnya tidak akan terganggu, akan tetap beku dan dalam kondisi baik. Kelima, perhatikan tanggal kedaluarsa dari frozen food tersebut. Biasanya di kemasan frozen food sudah tertera tanggal kedaluarsa makanan tersebut. Atau jika belum tertera tanggal kedaluarsanya karena frozen food tersebut merupakan produk buatan rumahan, bisa tuliskan tanggal pembuatan produk pada wadah yang digunakan untuk menyimpan produk di dalam freezer. Dengan begitu bisa diketahui kapan batas maksimal untuk mengonsumsi makanan tersebut. Jadi, kira-kira seperti itulah beberapa trik untuk menyimpan frozen food supaya bisa bertahan dalam beberapa bulan ke depan. Wah, ternyata untuk menyimpan frozen food agar bisa tahan sampai beberapa bulan ke depan butuh trik-trik khusus. Aku jadi lebih paham sekarang. Sebenarnya aku sangat ingin tahu sekali tentang awal mula frozen food sampai dengan seperti sekarang yang kita kenal. Aku pernah membaca sebuah artikel tentang asal mula frozen food. Ayo ceritakan, Rio. Baiklah. Pada tahun 1912 merupakan awal perjalanan bagi salah satu produsen frozen food ternama di dunia yang bernama Birdseye. Sedangkan Clarence Birdseye dikenal sebagai bapak makanan beku. Oh, baru tahu aku bahwa Clarence Birdseye adalah bapak frozen food. Awalnya Birdseye adalah seorang penduduk asli Brooklyn yang tinggal di Labrador, Kanada dan bekerja di kapal rumah sakit. Selama bekerja di kapal, Birdseye belajar tentang adat istiadat Inuits, yang merupakan penduduk asli Amerika. Mereka memancing ikan dan membiarkan hasil tangkapannya beku dengan suhu sekitar -1 derajat Celcius sebelum akhirnya dimasak dan terasa lebih segar. Ia menyadari bahwa ketika kristal es membesar akibat pembekuan yang lambat dapat merusak struktur sel daging dan teksturnya menjadi seperti tepung. Lalu pada tahun 1920, Birdseye memutuskan untuk bekerja bagi nelayan komersial. Saat itu, Birdseye menemukan fakta bahwa sejumlah besar ikan yang baru ditangkap telah rusak sebelum dibawa ke toko untuk dijual. Kemudian lahirlah ide pertamanya, yaitu perubahan cara pengemasan ikan. Pada tahun 1923, Birdseye resmi mendirikan perusahaan ikan beku di New York. Sebenarnya, pada tahun itu frozen food telah tersedia. Namun belum terlalu dikenal banyak orang karena dinilai dapat menghilangkan rasa dan tekstur setelah ikan dicairkan. Oh, jadi frozen food sudah ada sejak tahun 1923. Iya benar. Dan untuk menjaga ikan tetap beku selama pengangkutan ke pasar, Birdseye mengembangkan wadah murah yang dapat terisolasi lebih baik dibandingkan dengan kemasan frozen food lainnya. Namun Birdseye menganggap kemasannya gagal karena keadaan ikan tidak dapat bertahan seperti pada awal pengemasan. Ia kemudian teringat tentang pembekuan ikan secara kilat yang ada di Labrador. Akhirnya, Birdseye yakin bahwa ia dapat menerapkan konsep ini pada makanan beku komersial. Untuk mengatasi masalah tersebut, Birdseye meyakinkan sebuah perusahaan es krim agar mengizinkannya untuk bereksperimen di pabrik mereka. Akhirnya pada tahun 1923, Birdseye mendirikan perusahaan makanan beku pertamanya, yang bernama General Seafood Corporation. Birdseye juga berinovasi menciptakan kemasan makanan beku berkualitas tinggi, terbuat dari pelat logam. Sampai kini, makanan beku kemasan menjadi semakin populer di dunia berkat penemuan Birdseye tersebut. Oh, jadi frozen food mulai dikenal luas hingga saat ini karena kemasan frozen food berkualitas tinggi yang diciptakan oleh Birdseye. Benar sekali Aurora. Jadi, kurang lebih seperti itu artikel yang pernah aku baca. Wah, menarik sekali ceritanya. Ternyata frozen food sudah ada sejak lama. Benar Aurora. Ngomong-ngomong hari sudah malam. Aku pamit pulang dulu Aurora. Lain waktu kita sambung lagi percakapan kita yang menyenangkan ini. Baik Rio, hati-hati di jalan. Selamat malam Aurora. Selamat malam Rio.